Hai. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku nih. Bercanda. Hold up, Cause that bitch go peep when I shoot, it's on mute. That bitch go peep when I shoot, it's on mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar dengan dosen pengampu Ibu Mimanisma SEMM. Perkenalkan, nama saya Nurafni Putriningsih HS dengan NPM 2023 14 500 907. Nama saya Siti Lintang Kaila dengan NPM 20231450500916. Asal-usul kehidupan manusia menurut agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan manusia ahsanut taqwim, yaitu manusia diciptakan sebaik-baiknya bentuk. Al-Quran tidak memaparkan secara rinci asal-usul manusia tercipta. Al-Quran hanya menerapkan tentang prinsipnya saja. Terdapat ayat-ayat Al-Quran mengenai penciptaan manusia terdapat pada beberapa surat seperti Surat Nuh ayat 17, yang artinya Allah benar-benar menciptakanmu dari tanah. Surat Asy-Syaffat ayat 11, maka tanyakanlah kepada mereka atau musyrik Mekah, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 13. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah ayat 12. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim ayat 13. Surat Ar-Rum ayat 20. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia menciptakan leluhur kamu Nabi Adam dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang bertebaran. Ali Imran ayat 59. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan dari tanah kemudian berfirman kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah dengan bermacam-macam istilah, seperti turab, tain, salsal, dan sulala. Dapat diartikan, sesungguhnya Allah menciptakan jasad manusia dari berbagai macam unsur kimiawi yang ada pada tanah. Adapun tahapan-tahapan dalam proses berikutnya tidak terdapat dalam Al-Quran secara rinci. Ayat-ayat Quran yang menyebutkan manusia diciptakan dari tanah pada umumnya hanya menimbulkan pendapat sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berasal dari tanah. Karena Allah Maha Kuasa, segala sesuatu pasti dapat terjadi. Menurut sains modern dijelaskan bahwa proses terjadinya manusia terdapat 3 fase. Fase zigot, fase embrio, dan fase janin. Sains modern mendapatkan informasi perkembangan manusia dalam rahim setelah melakukan pengamatan dengan menggunakan peralatan modern. Sebelum jauh mundur ke belakang, ayo benar-benar pahamin sekecil apa umur peradaban kita. Bayangin ini kita, ini bapak ibu kita, dan ini kakek nenek kita. Oke, sekarang ini, Indonesia. Kita baru merdeka 4 generasi yang lalu. Mundur sedikit, pemikiran kalau bumi lah yang mengitari matahari dicetusin Om Kopernikus ada di titik ini. Jaraknya lumayan jauh dari era Aristoteles, yang namanya sering kalian temuin di buku sekolah. Kalau mundur di 190 generasi, nenek moyang kita mungkin lagi bantuin Fir'aun ngebangun piramida Giza. Dan sejarah pertama kali ditulisin seenggaknya 200-an generasi lalu. Intinya 500 generasi ini setara 12.500 tahun. Ini kelihatan lama, tapi ternyata kalau dibandingin sama seluruh waktu sejak Homo sapiens pertama muncul, ini tuh baru sebentar banget. Apalagi dibandingin sama zaman nenek moyang Homo sapiens. Jadi bisa dibilang, selama ratusan ribu tahun, nenek moyang kita ngabisin waktunya dengan berburu dan meramu. Ayo, kita mundur lebih jauh lagi, ke era sebelum peradaban tercipta. Hampir 2 abad yang lalu, para penambang di suatu lembah di Jerman nemuin sisa-sisa tulang. Awalnya mereka ngira itu tulang beruang, tapi setelah diteliti, ternyata itu fosil sepupu purba kita. Manusia purba pertama yang kita beri nama. Di abad selanjutnya, peneliti nemuin fosil manusia purba yang jauh lebih tua. Manusia purba dari Afrika yang hidup 2 juta tahun yang lalu.
Mereka berhasil bertahan hidup selama ratusan ribu tahun sampai lama-lama jumlahnya dikalahin sama dia ini, manusia purba pertama yang berdiri tegak. Lalu di tahun segini ditemuin suatu fosil dari spesies yang jauh lebih purba lagi. Mereka yang hidup 3 juta tahun lalu. Fosil ini sangat ngebantu para peneliti mahamin misteri evolusi manusia karena kepalanya masih utuh. Tapi ternyata sejarah kita dimulai jauh sebelum itu. Tahun segini ditemuin fosil nenek moyang manusia yang usianya 7 juta tahun. Biar kebayang seberapa lama itu, gampangnya gini. Kalau 7 juta tahun itu kita ibaratin jadi 24 jam, itu seluruh peradaban kita tadi baru ada di 2 menit terakhir. Era kita dan orang tua kita sekarang baru ada di detik terakhir. Sampai sekarang masih ada banyak misteri dan kepingan puzzle yang kita belum pahamin sepenuhnya tentang evolusi manusia. Tapi yang jelas, pernah ada masa ketika banyak manusia purba hidup bersamaan, sampai satu persatu dari mereka punah dan menyisakan sang juara, sosok dengan otak 3 kali lipat dari spesies manusia lainnya. Ialah sang manusia bijaksana. Berkat penemuan fosil manusia purba, kita paham kalau spesies kita mulai berkembang 200.000 tahun lalu di Afrika. Awalnya, manusia adalah spesies yang lemah. Mereka kalah lawan hewan buas, gak kuat dingin, sampai mesti ngumpet buat bisa dapetin makanan. Bisa dibilang, manusia sengsara diterpa kondisi alam dan juga terancam spesies lainnya. Sampai akhirnya, mereka berhasil nemuin cara agar menjadi raksasa. Enggak, mereka gak jadi makhluk berbadan besar. Jawabannya bukan ukuran, tapi jumlah. Ya, waktu itu manusia mulai bisa bikin kelompok yang lebih besar. Ini sangat penting, karena kalau satu manusia kalah sama gajah purba, 10 apalagi ratusan manusia bisa ngalahin mereka. Kalau bareng-bareng, manusia juga bisa ngebantu satu sama lain. Dan kelompok-kelompok manusia inilah yang nyebar kemana-mana. Mereka juga mulai pakai alat-alat sederhana yang membantu kehidupan sehari-hari. Dan berkat kebiasaan nenek moyang kita ngendalin api, makanan mentah yang gak bikin kenyang dan kurang bergizi jadi bisa dimasak. Gara-gara itu, tubuh mereka makin lama makin sehat dan volume otak juga makin gede. Manusia jadi punya kemampuan berpikir, bercerita, dan berkomunikasi satu sama lain. Tapi hidup berkelompok aja belum cukup buat ngejadiin kita makhluk paling berkuasa di muka bumi. Ada satu kekuatan besar yang bikin mereka-mereka ini bersatu jadi ribuan dan bahkan nantinya jadi jutaan. Mungkin terdengar sepele, tapi waktu itu kekuatan satu ini ibarat penemuan luar biasa yang mengubah segalanya. Ia bernama imajinasi. Di sini manusia bisa ngegunain pikiran abstrak dan bahasa buat nyiptain ide, ngajak kerjasama, sampai akhirnya punya hasrat buat bertahan hidup bahkan nguasain dunia. Tapi ada sisi gelap yang jarang kita tahu. Kita udah tahu kalau Homo sapiens mungkin pernah berbagi dunia yang sama dengan para manusia purba lainnya, termasuk mereka. Bahkan pernah terjadi perkawinan di antara keduanya, dan bukti sisanya bisa jadi ketinggalan di dalam diri kita. Tapi bisa jadi spesies kita ngalahin mereka dalam pertarungan perebutan makanan, dan mungkin ini jadi alasan kenapa cuma Homo sapiens yang bertahan menjadi satu-satunya spesies manusia yang tersisa. Tapi sekuat-kuatnya manusia bertahan, mereka masih harus berburu tiap kali perut kelaparan. Mereka hidup berpindah-pindah tempat, menjadi spesies paling banyak jelajahin muka bumi. Tapi lama-kelamaan mereka sadar, jumlah mereka makin banyak. Sekali berburu belum tentu bisa bikin semua kenyang. Untungnya buat mereka, waktu itu suhu bumi sedang menghangat. Mereka mulai merhatiin bekas buah-buahan makanan mereka. Beberapa ada yang berubah jadi pohon-pohon kecil. Hingga akhirnya mereka nemu cara ajaib numbuhin makanan dari dalam tanah. Karena udah gak mesti berburu, manusia jadi punya waktu untuk melihat ke langit biru. Mereka mulai ngamatin dan berpikir, kenapa musim berganti dan tanaman mati? Gimana batang pohon tumbuh dari tanah? Kenapa siang berganti malam? Manusia pun nyatet kejadian-kejadian, nyiptain mitos-mitos, dan di waktu bersamaan bertanya-tanya tentang alam semesta. Proses pembelahan sel mitosis dan sel amitosis. Pembelahan sel adalah proses yang terjadi tidak hanya pada saat terjadi pertumbuhan, melainkan ketika sel-sel dalam jaringan tubuh kita rusak. Kemudian, sel-sel dalam jaringan tersebut akan melakukan pembelahan untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Sel-sel yang membelah
dikonseptualisasikan sebagai sel induk dan keturunannya dinamakan sel anakan. Sel induk sendiri memiliki akumulasi jumlah kromosom yang memuat informasi genetik dan terdapat di dalam kromosom, sehingga akan diturunkan kepada sel anakan yang menjadi sel generasi berikutnya. Kemudian, sifat-sifat yang secara eksplisit lahir dari regresi dari sel induk. Oleh karena itu, pembelahan sel menjadi faktor fundamental untuk setiap sel dapat memperbanyak diri dengan membentuk sel-sel baru. Hal ini juga melalui proses yang disebut pembelahan sel atau reproduksi sel. Contohnya dalam organisme uniseluler, ada pembelahan terjadi secara amitosis seperti bakteri dan protozoa. Sedangkan pada makhluk hidup multiseluler, pembelahan sel mengakibatkan bertambahnya sel-sel tubuh. Oleh karena itu, maka secara linier akan terjadi proses pertumbuhan pada makhluk hidup. Tujuan pembelahan sel. Adanya proses pembelahan sel memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Regenerasi sel-sel yang rusak dan mati. 2. Membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. 3. Membantu proses perkembangbiakan atau reproduksi. 4. Variasi individu baru. Fungsi pembelahan sel. Pembelahan sel memiliki fungsi bagi suatu organisme dalam membentuk tubuhnya, yaitu 1. Melakukan pembelahan sel agar dapat berkembang biak pada organisme uniseluler. 2. Pada beberapa organisme, sel tubuh dapat membelah dengan tujuan untuk memperbanyak sel, sehingga sel dapat melakukan pertumbuhan dan berkembang dengan baik. 3. Regenerasi sel yang mati. 4. Proses pertumbuhan. Jenis pembelahan sel. Yang pertama yaitu pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel tubuh yang menghasilkan dua sel anakan yang memiliki kromosom sama seperti induknya. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan. 4 fase fundamental pembelahan mitosis. Yang pertama adalah profase. Fase pertama ini secara konstan mengalami kondensasi yang membentuk kromosom, di mana kromosom ini akan secara cepat menjadi tebal dan di waktu yang bersama cepat memendek. Setiap kromosom sendiri terdiri dari dua kromatid yang dikorelasikan dengan sentromer. Yang kedua ada metafase. Fase kedua metafase dalam satu kromosom yang masih dilakukan oleh satu sentromer, di mana fase ini memiliki letak di bidang ekuator sel dan kromosom akan berada di titik tengah ekuator. Yang ketiga, anafase. Fase ketiga anafase ini akan melakukan pemisahan dan secara cepat akan bergerak menjadi kromosom anakan. Nantinya, kromosom anak ini akan berjalan menuju kutub dari spindel yang sifatnya saling berlawanan. Yang keempat ada telofase. Fase keempat telofase, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian, sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid atau 2N. Jenis pembelahan sel yang kedua yaitu pembelahan sel amitosis. Jenis pembelahan sel amitosis adalah reproduksi sel yang secara fungsional melakukan pembelahan diri tanpa perlu melalui mekanisme pembelahan sel. Pembelahan amitosis memiliki ciri khusus yaitu pembelahan sel secara langsung atau spontan tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Dari satu sel membelah menjadi dua sel. Pembelahan amitosis disebut juga pembelahan biner. Umumnya, jenis pembelahan sel ini banyak ditemukan dalam sel-sel yang sifatnya prokaryotik seperti bakteri dan ganggang biru. Mekanisme pembelahan amitosis adalah yang pertama yaitu kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Kedua, kromosom berduplikasi atau mengganda. Ketiga, protein FTZ filamenting temperature sensitive mutant Z berpindah ke bagian tengah sel dan membentuk cincin. Keempat, membran plasma melekuk ke dalam membagi sel menjadi dua bagian. Yang kelima, terbentuk dinding sel baru di antara sel-sel anak sehingga dihasilkan dua sel anak yang sifatnya sama dengan sel induknya. Teori evolusi. Teori evolusi menerangkan bahwa evolusi adalah perubahan bertahap suatu organisme sejalan dengan waktu. Teori evolusi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada teori Lamarck. Menurut Lamarck,
Pengaruh lingkungan dapat merubah bagian tubuh makhluk hidup, baik ciri, sifat, dan karakternya. Jika bagian tubuh dari makhluk hidup selalu atau sering digunakan, maka bagian tersebut makin lama dapat berubah sehingga sesuai untuk digunakan pada lingkungan tersebut. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua ada teori Darwin. Teori Darwin adalah teori seleksi alam Darwin yang dikenal dengan teori Darwin abad ke-19. Ada dua isi penting dari teori tersebut, yaitu pertama, menyatakan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini adalah hasil keturunan dari nenek moyang yang sama mengalami modifikasi. Beliau menerbitkan buku The Second of Man yang menguraikan implikasi teori evolusi organik bagi asal-usul manusia. Jadi, manusia dan kera mempunyai nenek moyang yang sama. Bukan berarti nenek moyang manusia adalah kera. Homo sapiens, leluhur manusia modern, diketahui sudah ada sejak 80.000 tahun yang lalu. Akan tetapi jauh sebelum Homo sapiens di Afrika lahir, spesies manusia yang lebih tua yaitu Homo erectus telah lebih dulu eksis. Sejarah perkembangan manusia telah memakan waktu panjang sekali. Homo erectus hidup bermigrasi berkeliling Eropa dan Asia sejak 1 miliar tahun yang lalu. Nah, ketika Homo sapiens meninggalkan Afrika, mereka kemudian bertemu dengan spesies manusia lainnya, yakni Homo erectus dan Homo neanderthal yang telah membangun wilayah, membuat keturunan, berevolusi. Yang ketiga ada teori Weismann. Evolusi menyangkut pewarisan sifat gen-gen melalui sel-sel kelamin atau evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Yang keempat yaitu teori evolusi menurut De Vries. Evolusi hanya dapat terjadi karena adanya perubahan yang tiba-tiba disebut mutasi. De Vries menyatakan bahwa mutasi dapat diwariskan dan bertahan dari generasi ke generasi. Kesimpulan 1. Dalam agama Islam, asal-usul kehidupan manusia sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah atau tanah liat dan memberikannya ruh atau nafas hidup untuk memberikannya kehidupan. Sementara itu, menurut sains, asal-usul kehidupan manusia masih menjadi subjek penelitian dan diskusi ilmiah yang terus berlangsung. Proses pembelahan sel mitosis dan sel amitosis. Sel mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel tubuh biasa atau sel somatik untuk tujuan pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan reproduksi aseksual. Sel amitosis juga dikenal sebagai pembelahan sel tetratur. Adalah pembelahan sel yang sederhana dan tidak melibatkan pembentukan benang-benang spindle. Teori evolusi menjelaskan bahwa evolusi adalah perubahan bertahap suatu organisme seiring berjalannya waktu. Terdapat beberapa teori terkenal seperti teori Lamarck yang menyatakan bahwa lingkungan dapat merubah ciri dan sifat makhluk hidup. Dan teori Darwin yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup berasal dari moyang yang sama, hanya mengalami modifikasi. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.